Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah akuntansi syariah yang akan membahas materi yang sangat penting, materi yang sangat perlu banget untuk kita pelajari dalam-dalam, perlu kita kupas tuntas, yaitu tentang apa? Tentang akuntansi istisna. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi. Oh ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ya, yang pojok sana ada Mbak Mariati. Kemudian yang sebelah sini ada Mas Adi Kirau. Kemudian sebelah sini ada saya sendiri, Ricky Ferianto. Kemudian yang sebelah sana ada Mbak Cantik Cici Harningsih. Kemudian ada Mbak Salma. Iya, ada Mbak Salma. Ada Mbak Erlin. Kemudian yang terakhir ada Mbak Sitorsmi Mujining Tias Purbo Sumekar. Namanya sangat panjang ya, dan gagah begitu. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita mulai ya. Materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Cantik Mariati. Oke Mbak Mariati, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Iya, sebelum kita masuk ke inti materi yang akan kita paparkan pada video kali ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai mind mapping, gambaran dari materi yang akan kita bahas gitu ya. Jadi mind mapping dari PSAK 104 sendiri terdapat 14 subbab yang akan kita bahas secara lebih lanjut. Mulai dari definisi, jenis, skema, karakteristik, kriteria, istilah-istilah dalam PSAK 104, ketentuan, akuntansi bagi penjual, pendapatan istisna, istisna dengan biaya tangguhan, biaya perolehan, akuntansi bagi pembelian, kemudian penyajian, baru pengungkapan. Nah, kita langsung masuk di materinya ya. Yang pertama atau subbab yang pertama berkaitan tentang definisi dari istisna. Jadi, istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan dan penjual. Kemudian subbab yang kedua berkaitan tentang jenis. Jadi jenis istisna ini sendiri cukup mudah untuk kita pahami gitu ya, karena di penjelasan di awal sudah dipaparkan bahwa istisna ini adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu gitu ya. Nah, kemudian ada istilah yaitu istisna paralel, yang mana istisna paralel ini adalah suatu bentuk akad istisna antara pemesan dan penjual yang kemudian untuk memenuhi kewajiban kepada pembeli, si penjual ini memerlukan pihak lain sebagai sani gitu ya, sebagai penjual juga. Jadi kasarannya untuk dijadikan sebagai pihak ketiganya gitu. Masuk ke subbab yang ketiga yaitu skema. Berikut adalah skema akad istisna secara lebih rinci gitu ya. Ini ada pembeli yang ingin membeli sebuah rumah dengan kriteria dan persyaratan seperti ini gitu ya. Nah, dari pembeli ini melakukan akad kepada pihak perusahaan. Nah, baru pihak perusahaan ini melakukan pengerjaan gitu ya, pengerjaan rumah. Dan setelah sesuai tanggal jatuh temponya gitu ya, baru diserahkan sesuai dengan kesepakatan kepada pembeli gitu. Barulah pembeli ini melakukan pelunasan kepada pihak perusahaan gitu. Itu secara singkat tentang skema akad istisna gitu ya. Selanjutnya, ini ada skema akad istisna atau istisna yang paralel gitu ya. Dimana setelah dijelaskan di awal bahwa istisna paralel ini membutuhkan pihak ketiga gitu ya, atau pihak perantara atau pihak penjual yang lain gitu ya. Jadi sama skemanya, cuma ada pihak bank di sini ya, untuk gambarannya di sini ada pihak bank nih sebagai perantaranya gitu.
Jadi yang pertama, pembeli melakukan akad kepada pihak bank, baru pihak bank melakukan akad kepada kontraktor, kontraktor baru membuatkan rumahnya gitu ya. Baru kemudian diserahkan kepada pihak bank baru menyerahkan kepada pembeli. Nah, pembeli ini baru menyetorkan pelunasannya kepada pihak bank dan pihak bank melakukan pelunasan kepada kontraktor. Jadi pembeli ini tidak berkaitan langsung dengan si kontraktor ini gitu ya. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Cuci Hatningsih akan melanjutkan penjelas materi mengenai karakteristik istisna. Barang pesanan itu harus memenuhi kriteria 1. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. 2. Sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan produk massal. Dan yang ketiga, harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi, teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Selanjutnya, kriteria. Kriteria barang pesanan dalam istisna itu ada 3. Yang pertama, barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati kedua belah pihak, yang meliputi jenis, teknis, kualitas, dan kuantitas. Yang kedua, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Yang ketiga, sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan produk massal. Selanjutnya, istilah dalam BSAK 104. Di sana ada istisna paralel dan pembayaran tangguh. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara pembeli dan penjual. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustasni, pembeli, penjual memerlukan pihak lain sebagai sani. Pembayaran tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang disertakan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Selanjutnya, ketentuan. Ketentuan istisna paralel. Akad antara entitas pembeli dan produsen penjual itu terpisah dari akad antara entitas dan pembeli akhir. Kedua akad itu tidak saling bergantung atau ta'aluk. Ketentuan lain akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya saya di sini akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Kali ini saya akan membahas mengenai ketentuan pembayaran. Yang pertama yaitu alat dan cara bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat. Yang kedua, harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah kecuali pembeli mengubah spesifikasi dalam akad, maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli. Dan yang ketiga, pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Selanjutnya yaitu ada ketentuan objek. Pertama, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Yang kedua, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Yang ketiga, apabila terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak hiar atau hak milih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Yang keempat, apabila pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan hukumnya, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan. Selanjutnya yaitu ada ketentuan berakhirnya akad istisna. Yang pertama yaitu dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Dan yang ketiga, ada pembatalan hukum kontrak. Ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya. Selanjutnya yaitu ada subbab yang ke-8 yaitu akuntansi bagi penjual. Next. Akun pada akuntansi penjual. Yang pertama yaitu ada akun laporan posisi keuangan atau neraca dan akun laporan laba rugi. Pada akun laporan posisi keuangan atau neraca dibagi menjadi 5, yaitu ada persediaan atau aset istisna, yang kedua ada piutang istisna, yang ketiga ada keuntungan istisna tanggungan,
yang keempat ada aset istisna dalam penyelesaian, dan yang terakhir ada termit istisna. Yang kedua yaitu pada akun laporan laba rugi, yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu ada pendapatan istisna, yang kedua ada harga pokok istisna, dan yang ketiga ada keuntungan istisna. Selanjutnya yaitu ada penyatuan dan segmentasi akad. Pemesan aset tambahan akad istisna terpisah. Tambahan aset tersebut diperlukan sebagai akad terpisah jika aset tambahan berbeda secara signifikan dengan aset dalam akad istisna awal dalam desain, teknologi, atau fungsi, atau harga aset tambahan dinegosiasikan tanpa terkait harga akad istisna awal. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada penyatuan dan segmentasi akad. Pemesan aset tambahan akad istisna terpisah. Tambahan aset tersebut diperlukan sebagai akad terpisah jika aset tambahan berbeda secara signifikan dengan aset dalam akad istisna awal dalam desain, teknologi, atau fungsi, atau harga aset tambahan dinegosiasikan tanpa terkait harga akad istisna awal. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pendapatan istisna. Nah, pendapatan istisna itu pengakuannya terdapat dua metode, teman-teman. Yang pertama adalah presentase penyelesaian, yang kedua adalah metode akad selesai. Nah, presentase penyelesaian itu artinya sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan seiring dengan proses penyelesaian itu berdasarkan akad istisna. Nah, yang kedua metode akad selesai. Nah, akad itu dikatakan selesai jika proses pembuatan barang pesanan telah selesai dan diserahkan kepada pembeli. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke metode presentase penyelesaian. Di sini ada 3 poin penting di sini ya. Poin yang pertama, nilai akad sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan kemudian diakui sebagai pendapatan istisna. Poin yang kedua, margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian. Poin yang ketiga, pada akhir periode harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. Nah, sedangkan metode akad selesai ini ada 2 poin teman-teman. Ya, poin yang pertama, jika estimasi presentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya itu tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka baru digunakan metode akad selesai. Yang kedua, pengakuan pendapatan istisna, harga pokok istisna, dan keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan. Nah, sekarang kita ke istisna dengan tangguhan. Istisna dengan pembayaran tangguh. Nah, jika metode presentase penyelesaian dan pelunasan lebih dari 1 tahun dari penyerahan barang. Nah, poin 1. Margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istisna dilakukan secara tunai itu diakui sesuai presentase penyelesaian, dan selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Nah, proporsional yang dimaksud sesuai dengan paragraf 24-25 PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Nah, meskipun istisna dilakukan dengan pembayaran tangguh, penjual harus menentukan nilai tunai istisna pada saat penyerahan barang pesanan. Ada 2 poin yang harus diperhatikan di sini ya. Nilai akad harga yang disepakati penjual dengan pembeli akhir, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, nilai tunai harga yang harus dibayar jika istisna dijual secara tunai. Oke. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, perkenalkan, saya Salma Bunga Diva Putri, NIM 176. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk yang selanjutnya adalah dengan metode akad selesai dan pelunasan lebih dari 1 tahun. Setelah penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istisna dilakukan secara tunai, diakui pada saat penyerahan barang pesanan. Yang kedua, selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Baik, selanjutnya akun untuk melakukan penagihan transaksi istisna tangguh adalah piutang istisna di debit dan termin istisna di kredit. Penagihan termin yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi istisna dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan tidak selalu sesuai dengan persentase penyelesaian pembuatan barang pesanan. Baik, yang selanjutnya ada penerapan skema PSAK 104. Di situ menggambarkan pelunasan, jadi dari pembeli melakukan pelunasan kepada penjual melalui bank. Nah, akunnya itu sama sesuai dengan yang sebelumnya. Di penyerahan penagihan ada piutang istisna di debit dan termin istisna di kredit. Selanjutnya ada biaya perolehan. Jadi biaya perolehan itu terdiri dari 2, yaitu biaya langsung dan biaya tak langsung, di mana biaya langsung adalah bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan, dan biaya tak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan biaya perakad. Biaya perolehan istisna yang terjadi selama periode laporan keuangan diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian pada saat terjadinya. Beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya istisna. Yang selanjutnya ada biaya perolehan istisna paralel. Jadi biaya istisna paralel ini terdiri dari yang pertama ada biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas. Yang kedua ada biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan praakad. Dan yang terakhir ada semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya jika ada. Yang kedua, biaya perolehan istisna paralel ini diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sejumlah atau sebesar jumlah tagihan. Baik, saya Arlin Safira, NIM 240. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu tentang penerapan skema PSAK 104 paralel. Pada skema ini diasumsikan bahwa pembeli memesan sebuah rumah kepada bank syariah. Kemudian karena bank syariah itu tidak dapat membuat rumah tersebut, maka bank syariah itu mencari kontraktor untuk memesan rumah. Nah, kemudian rumah tersebut dikerjakan sendiri oleh kontraktor. Setelah rumah tersebut jadi, kemudian kontraktor tersebut menyerahkan rumah tersebut kepada bank syariah. Nah, kontraktor menyerahkan rumah tersebut kepada bank syariah itu jurnalnya, aset istisna dalam penyelesaian di debit, dan utang di kredit. Nah, kemudian bank syariah tersebut menyerahkan rumah tersebut kepada nasabah. Di jurnalnya yaitu piutang istisna di debit dan termin istisna di kredit. Nah, setelah rumah tersebut diserahkan kepada nasabah, kemudian nasabah melakukan pelunasan kepada bank syariah. Jurnalnya kas di debit dan piutang istisna di kredit. Nah, setelah nasabah melakukan pelunasan kepada bank syariah, kemudian bank syariah melakukan pelunasan kepada kontraktor yang membuat rumah tersebut. Jurnalnya utang istisna di debit dan kas di kredit. Selanjutnya yaitu ada pengakuan taksiran rugi. Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istisna akan melebihi pendapatan istisna, taksiran kerugian harus segera diakui. Jumlah kerugian semacam itu ditentukan tanpa memperhatikan yang pertama, apakah pekerjaan istisna telah dilakukan atau belum. Kemudian, tahap penyelesaian pembuatan barang pesanan.
Dan yang ketiga, jumlah laba yang diharapkan dari akad lain yang tidak diperlakukan sebagai suatu akad tunggal. Selanjutnya yaitu ada penyelesaian awal. Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan istisna. Kemudian pengurangan pendapatan istisna akibat penyelesaian awal piutang istisna dapat diperlakukan sebagai berikut. Yang pertama, potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang istisna pada saat pembayaran, atau penggantian atau reimburse kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang istisna secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada akuntansi bagi pembeli. Yang pertama, pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang istisna kepada penjual. Kemudian yang kedua, aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Kemudian, selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istisna, tangguh, dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istisna tangguhan. Kemudian yang ketiga, beban istisna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan hutang istisna. Selanjutnya, jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. Selanjutnya, beban istisna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna. Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan oleh penjual. Jika kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan bahas terkait akuntansi pembeli, yaitu istisna, di mana jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali itu akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. Kemudian di dalam istisna paralel ini, jika pembeli ini menolak untuk menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, maka barang pesanan ini akan diukur dengan nilai yang lebih rendah kemudian antara nilai wajar dan harga pokok istisna tadi. Nah, selisih yang terjadi ini akan diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. Selanjutnya adalah penjual menyajikan laporan keuangan tadi juga harus memperhatikan beberapa hal yang antara lain. Yang pertama adalah piutang istisna ini berasal dari transaksi istisna, yaitu sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Yang kedua adalah termin istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. Dan yang ketiga adalah pembeli menyajikan dalam laporan keuangan dengan hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah hutang istisna ini sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. Dan yang kedua ini adalah aset istisna dalam penyelesaian sebesar persentase penyelesaian dan nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir. Nah, jika istisna paralel atau kapitalisasi biaya perolehan.
Selanjutnya kita akan membahas terkait penyajian, yaitu penyajian dalam hal ini menurut PSAK nomor 104, yaitu tentang paragraf 43 sampai dengan 44, di mana pembeli ini dalam menyajikan laporan keuangan ini perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu adalah utang istisna sebagai atau sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor uang yang belum dilunasi. Yang kedua yaitu aset istisna dalam penyelesaian sebesar. Yang ketiga yaitu persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir jika istisna paralel. Dan yang keempat ada kapitalisasi biaya perolehan jika istisna. Ini adalah terkait dengan pengungkapan, di mana penjual ini akan mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas. Dalam hal ini terdapat 4 hal. Yang pertama adalah metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak istisna. Yang kedua adalah metode yang digunakan dalam persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan. Yang ketiga adalah rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, hingga kualitas piutang. Dan yang terakhir adalah pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK nomor 11 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya ini adalah pembeli mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan tapi tidak terbatas. Pada yang pertama itu rincian utang istisna berdasarkan jumlah dan jangka waktu. Dan yang kedua adalah pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK nomor 11 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Oke teman-temanku, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Tapi mohon maaf apabila selama penyampaian kami atau saya dan rekan-rekan saya itu terdapat salah-salah ucap atau kata yang mungkin tidak enak didengar oleh teman-teman. Ya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.